Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik bersehati di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang bersehati dalam Kristus dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga 7, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selama 5 hari kita telah diberkati dengan melihat apa saja yang dapat kita raih dalam kesehatian kita dengan Kristus. Sebagai orang percaya, kita dapat mengatasi perbedaan yang tidak esensial. Kita dapat menyaring pengajaran-pengajaran yang sesat, dan kita dapat hidup berdampingan dengan agama lain tanpa menimbulkan kegaduhan untuk menjangkau mereka. Semua ini dapat tercapai jika kita memiliki hati Kristus dalam hidup kita, hati yang mengasihi sesama kita maupun orang-orang yang dianggap kafir oleh masyarakat. Ini yang menjadi kerinduan Allah, dan Petrus menuangkannya dalam surat kepada orang-orang Yahudi yang tersebar. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga 7, Petrus menyebutkan 7 sifat rohani yang harus ditambahkan secara bertahap oleh orang percaya kepada iman mereka untuk mencapai kedewasaan iman dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ketujuh sifat itu yang disebut adalah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Proses penambahan ini merupakan usaha yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan, di mana setiap sifat membangun sifat sebelumnya, dan jika salah satunya kurang, pertumbuhan rohani akan terhambat. Petrus memulainya dengan, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, yang menyatakan pentingnya usaha aktif dari kita sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh menumbuhkan kualitas-kualitas rohani yang membangun di atas iman yang sudah ada. Dan kepada iman itu harus ditambahkan kebajikan. Kebajikan yang dimaksud bukanlah sekedar kebaikan moral, melainkan keberanian yang dipimpin oleh Roh yang memungkinkan seseorang untuk melakukan apa yang benar. Ini adalah fondasi yang harus ditambahkan ke dalam iman. Setelah itu, langkah berikutnya adalah memiliki pengetahuan yang benar. Ini adalah pengetahuan yang bijaksana tentang firman Tuhan dan bagaimana hidup sesuai dengan kehendaknya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, sebab pengetahuan tanpa kontrol diri akan tidak berguna. Penguasaan diri yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, emosi, dan keinginan agar tidak dikuasai oleh nafsu duniawi. Dan kepada penguasaan diri ketekunan dibutuhkan untuk bertahan dalam kesulitan dan menghadapi ujian. Dengan ketekunan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak menyerah pada pencobaan, dan kepada ketekunan kesalehan yang berarti hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah serta meniru sifat-sifatnya, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Petrus ingin menyampaikan bahwa kesalehan sejati harus diperlihatkan melalui kasih kepada sesama orang percaya. Dalam hal ini saudara seiman. Ini dikenal sebagai Philadelphia
atau kasih persaudaraan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Inilah puncaknya, kasih kepada semua orang, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, mencakup semua orang tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang berada di luar komunitas orang percaya. Semua hal ini tidak tercapai dalam semalam, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan mencapai kedewasaan rohani, kita dapat menjadi lebih seperti Kristus dan juga memiliki iman yang kuat. Kita dapat mengalami ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup, bahkan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, baik saudara seiman kita maupun orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, dan kiranya ini pun menjadi kerinduan kita juga. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama: apakah kita memiliki iman yang kuat? Bagaimana kita dapat memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kepada orang lain, bahkan mereka yang tidak percaya? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Tolonglah kami untuk menambahkan kebajikan kepada iman kami. Berikanlah kami pengetahuan rohani yang mendalam tentang Engkau dan kehendak-Mu. Tolonglah kami untuk menguasai diri dan tekun dalam menghadapi tantangan. Berilah kami kesalehan dan kasih kepada saudara-saudara seiman dalam Kristus. Dan tolonglah kami untuk mengasihi semua orang dengan kasih yang tulus. Kami rindu untuk menjadi seperti Engkau yang penuh kasih dan pengampunan. Bentuk kami sesuai dengan anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami boleh hidup untuk menyenangkan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.